Nah mungkin kan ada pihak-pihak yang tidak puas, Yeah. utamanya masyarakat atau pendukung yang misalnya frontal lah. Nah langkah antisipatifnya seperti apa mungkin penanganannya? Ya, pasti kami akan melakukan penegakan hukum ya. Ya, dalam hal seperti itu ya. Apabila mereka mencoba untuk mengganggu pada pelaksanaan penyelenggaraan pilkada ya. Ya. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita berada di tempat yang spesial, tamunya juga istimewa, yaitu Kapolres Probolinggo Kota AKBP Oki Ahadian SIKM Haya. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim Memorandum TV sudah diterima di Kota Probolinggo. Selamat datang, Mas. Luar biasa ini kotanya ini meskipun panas tapi sejuk. Harus sejuk. Soalnya dekat dengan Bromo ini. Iya. Dan ini kan perhelatan Pilwali atau umumnya Pilkada Serentak Iya. 27 November 2024. Nah, bisa dijelaskan Dan, apa langkah-langkah yang telah diambil Polres Probolinggo Kota untuk menjaga keamanan menjelang Pilwali ini Dan? Monggo Dan. Iya. Saat ini memang kita sedang melaksanakan pengamanan terhadap pilkada serentak ya. Baik pilkada gubernur, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon wali kota maupun calon wakil wali kota. Tentunya kami sudah laksanakan beberapa tahapan, baik dari sisi tahapan pengamanan maupun tahapan koordinasi. Ya, koordinasi juga kita lakukan bukan hanya kepada penyelenggara pemilu, bukan hanya kepada KPU maupun pengawas pemilu, Bawaslu, juga seluruh kepada stakeholder terkait guna mendukung lancarnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Nah, ini kan koordinasi seperti apa yang sudah dilakukan dengan stakeholder terkait ini? Ya, kita koordinasinya dengan stakeholder terkait, kita mengunjungi, kita sampaikan bahwa kita butuh bantuan dalam hal pengamanan pilkada. Misal dengan Satpol PP, kemudian dari Dinas Perhubungan, kemudian dari proses pengamanan kotak suara, dan bagaimana kita menyampaikan antisipasi terhadap isu-isu hoax maupun hate speech kayak gitu. Sehingga hal tersebut tidak menimbulkan multitafsir. Ya, ada termakan isu masyarakat. Nah, para tokoh-tokoh masyarakat yang kita ajak koordinasi itu juga sebagai orang yang akan menjelaskan kepada masyarakat, oh ini tidak benar, ini hoax atau apapun itulah gitu. Nah ini kan wilayah Probolinggo Kota termasuk daerah Tapal Kuda. Yeah. Sebenarnya apa yang mungkin potensi gangguan selama Pilwali terjadi di Kota Probolinggo ini kan? Potensi gangguan yang ada di wilayah Kota Probolinggo itu adalah dari fanatisme masing-masing pendukung ya. Masih fanatis ya di sini ya? Ya, masih fanatis. Namun di Probolinggo ini, di Kota Probolinggo ini masuk dalam kategori yang kurang rawan ya. Di Kota Probolinggo ini. Mudah-mudahan ya. Ya harus dong, kan gitu. Harus aman gitu. Nah, kita juga merangkul dari masing-masing pasangan calon gitu agar bisa menjaga situasi tetap kondusif, aman nyaman sampai pemungutan suara. Ini penetapan. isu hoax, hate speech, ujaran kebencian dan lain-lain itu menjadi salah satu pernak-pernik pilkada. Ya. Nah ini strategi Polres Probolinggo Kota sendiri seperti apa untuk menangkal hal ini? Ya, kita sampaikan baik dari medsos kepada tokoh masyarakat juga kita sampaikan apabila ada hal-hal yang sekiranya itu dapat mengganggu kenyamanan, keamanan maupun terhasutnya orang, terhasutnya pendukung, sesegera mungkin hubungi kami biar kami bisa melakukan klarifikasi apakah ini benar atau tidak hoax. Bukan hanya hoax lah, ujaran kebencian. Ya,
lain-lain. Ya, kita sampaikan silakanlah berkontestasi, mau berbeda pendapat nggak ada masalah. Yang penting tetap menjaga situasi tetap aman dan nyaman. Ya, dan ini kan peran masyarakat juga penting untuk menjaga keamanan Kamtibmas menjelang Pilwali ini. Seperti apa sih harusnya peran masyarakat ini? Peran masyarakat pastinya mereka harus ikut serta untuk hadir pada saat pemungutan suara. Biar dianggap sukses bahwa ada pemilihan kepala daerah. Betul. Ya kan? Yang kedua juga harus cerdas menerima informasi apakah ini benar ataukah ini tidak. Tidak asal dapat informasi hoak langsung dikirim balik. Jadi jangan latah gitu, oh ini dapat informasi ini langsung disebarkan. Harus jeli, oh ini benar tidak. Kalau memang nggak benar nggak usah disebarin. Hati-hatilah dengan jari ya. Ya, wis. banyak hal keburukan lah kalau ketika kita hanya menerima informasi tanpa mengecek apakah ini benar atau tidak. Meskipun memang tadi Dan Oki sempat ngomong kalau tidak terlalu rawan di daerah Probolinggo Kota, tapi adakah pengamanan khusus di tempat pemungutan suara? Seperti apa pengamanannya? Kita tempatkan pengamanan khusus ya, pengamanan khusus dengan pola pengamanan melekat kepada kotak suara. Ya, masing-masing TPS kita amankan, ada dari Satpol PP ada, dari Linmasnya pun ada, gitu, dari Babin atau personil yang kita tempatkan pun ada. Jadi kita memang menjaga ketat terhadap pergeseran kotak suara. Nah, kami berkoordinasi juga dengan masing-masing pengawas, baik dari tingkat Bawaslu maupun di tingkat kota, di kecamatan maupun sampai kelurahan. Jadi semuanya, bahkan saya berharap juga masyarakat ikut ngawasi. Mengawasi, ini kotak suara sampai di mana. Betul. Kayak gitu. Ikut mengamankan juga. Kalau cuma diserahkan kepada petugas yang mengamankan, ya tanpa ada peran serta masyarakat, saya kira kurang maksimal ya. Dan Pilwali identik juga dengan para kandidat. Kandidat ini kadang-kadang ya agak nyeleneh kampanyenya. Pengawasannya seperti apa dari Polres Probolinggo Kota sendiri? Itu mungkin seni berpolitik ya bagi mereka ya. Selama mereka tetap ikut menjaga situasi ya, tidak memberikan ucapan-ucapan yang menimbulkan provokasi, saya kira hal-hal yang baik-baik saja. Sampai saat ini pun saya masih komunikasi dengan semua pasangan calon bahwa kami titipkan kepada pasangan calon untuk ikut menjaga situasi tetap kondusif. Bukan hanya pasangan calon pun, semua tim suksesnya masing-masing pasangan calon. Ya, itu. Provokasi kan memang bukan hanya terjadi di dunia nyata. Ya. Di dunia maya banyak sekali ini. Nah, ini apa yang dilakukan Polres Probolinggo Kota untuk mengatasi hal itu? Yang kami lakukan patroli cyber pasti ya. Patroli cyber, patroli medsos, apa yang muncul di medsos, media sosial yang sekiranya itu dia menimbulkan konflik ya, potensi. Dia menimbulkan potensi gangguan, apakah bisa menimbulkan pergesekan antara masing-masing pendukung. Itu kita antisipasi betul. Kami pun pasti akan berkoordinasi dengan satuan tingkat atas karena di Polda itu ada tim cyber sendiri dalam menanggulangi masalah ini. Masih bersama podcast Memorandum TV. Tadi AKBP Oki Ahadian sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana pengamanan terkait Pilwali. Nah, dan ini kan termasuk banyak ini ya kontestannya Pilwali di Probolinggo Kota ini. Ada 4 ini. Ya. Nah, ini ada gak penambahan personel atau pengawasan khusus kepada 4 calon wali kota ini? Tidak ya, kalau misalkan masalah pengawalan terhadap keamanan keselamatan para calon, nah kami sudah siapkan.
Jadi pengawalan secara melekat ya kepada masing-masing pasangan calon. Ya. Jadi ada satu orang dikawal satu anggota guna untuk menjamin keselamatan para calon, sehingga para calon wali kota maupun calon wakil wali kota ini juga dapat melaksanakan aktivitasnya tanpa ada keresahan terhadap gangguan keamanan dirinya. Nah memang biasanya para calon ini kan adem ayem. Oke. Nah yang agak susah ini kan pendukungnya. Nah itu ya. Nah gimana ini cara mengatasi mungkin ada kerawanan antar pendukung ini konfliknya ini? Saya kira kalau di sini masing-masing pendukung itu sudah saling kenal ya, karena ini kan ada tetangganya, terus kemudian ada koleganya, kawan kerja. Pola komunikasi masing-masing pasangan atau tim ses ya, tim sesnya juga. Saya masih melihat bahwa ini masih dalam tahap mereka menjalin komunikasi satu dengan yang lainnya lah ya, dengan cara-caranya mereka sendiri. Pada intinya bahwa komitmen keempat pasangan calon ini adalah tetap menjaga bahwa mereka siap menjaga situasi keamanan, ketertiban di wilayah Kota Probolinggo. Nah ini elemen pentingnya kan juga petugas pemilu ini ya. Ya, Proyeksi pengamanan seperti apa dari Polres Probolinggo untuk petugas pemilu ini? untuk petugas pemilu kami sudah persiapkan personil, ya. Personil sekitar 462, ya 400 personilan, 400-an personil ya, untuk mengamankan TPS. Ya. Sehingga dengan harapan bahwa pada proses pemungutan suara semuanya bisa berjalan lancar, ya, tidak ada gangguan lah. Gitu. Nah ini semakin dekat dengan Pilwali kan ada sosialisasi tentang pengamanan juga. Mungkin sosialisasi bisa dilakukan di tempat ibadah, mungkin sekolahan. Seperti apa pola-pola yang dilakukan Polres Probolinggo Kota? Kami tetap melakukan upaya-upaya kegiatan rutin ya, misalkan kayak sambang ke sekolah, kemudian sambang ke kelurahan yang dilakukan oleh para babin, para kapolsek, semua personil Polri sudah saya tekankan untuk tetap sampaikan kepada masyarakat melalui aktivitasnya, baik pada saat aktivitas dinas maupun ketika aktivitas non dinas. Aktivitas non dinas itu ketika mungkin malam mereka ada arisan RT di rumahnya, ya sampaikan bahwa pesan-pesan Kamtibmas terkait dengan pemilihan kepala daerah serentak. Jadi pengajian rutin gitu ya. Pasti. Okay. Ya kita juga minta doa-doa juga dari tokoh agama. Dan kita sudah berusaha bagaimana menjaga situasi Kota Probolinggo. Tidak lupa juga kita berdoa, kita minta doa dari para tokoh agama. Ya kan, kita doa sendiri, doa bersama, sehingga kita berusaha, Allah juga mengaminkan. Luar biasa. Dan ini kan juga mungkin adakah hotline khusus untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan mungkin gangguan terkait persiapan menjelang Pilwali ini? Kalau di Kota Probolinggo itu ada namanya Meteor ya. Nah, ini. Meteor itu dia dengan menghubungi dari ponsel di wilayah Kota Probolinggo 112, kemudian dia akan masuk kepada kantor Meteor ya, namanya kantor kalau situ. Dan itu terdiri dari dia operator, nanti ketika ada yang menghubungi, ya. Nah itu secara otomatis misalkan, ada rombongan pemotor banyak, itu kan menimbulkan gangguan Kamtibmas. Ya. Nah nanti dari operator ini akan menyampaikan, ada di grup, kami di grup WA. Dan itu sudah dibuka? Sudah. Oh, luar biasa. Jadi nanti di situ di-share bahwa ada informasi dari Bapak ini dengan nomor handphone sekian, dengan dia tempat tinggalnya di sini, menyampaikan bahwa ada potensi gangguan dari kelompok bermotor, ada sekitar 20 motor.
menimbulkan keresahan masyarakat gitu. Nah, di grup itu langsung ditindaklanjuti dari beberapa instansi. Ya oke, Satpol PP meluncur, kepolisian meluncur, TNI meluncur gitu. Jadi koordinasinya sudah luar biasa ini. Ya, bukan hanya cuma gangguan itu juga. Cuma kadang-kadang ada masyarakat yang, Pak di rumah saya ada ular. Nah, datang itu, ya betul. PMK itu kan. Iya, pemadam kebakaran, nanti pemadam kebakaran yang datang. Misalkan kabel putus. Ya. Nah, nanti dari operator itu menyampaikan bahwa ada kabel putus di jalan ini. Ya, ya, ya. Kiranya PLN dapat menindaklanjuti. Nah, nanti dari PLN datang. Oke. Nah, dengan sistem-sistem seperti itu ya pasti hanya dengan memencet 112 masuklah di sini. Luar biasa. Nanti kita jalan lagi dulu setelah Boleh, ini. boleh. Iya. Sahabat Memorandum TV tadi AKBP Oki Hadian sudah menjelaskan juga bagaimana peran semacam comment center lah, namanya Meteor tadi. Ya. Jadi grup WA-nya cepat untuk mengatasi segala kemungkinan gangguan atau pelaporan pelanggaran menjelang Pilwali. Nah, dan ini kan tidak ingin sih sebenarnya, tapi mungkin ada langkah antisipatif dari Polres Probolinggo Kota yang dilakukan ketika terjadi ya chaos atau kerusuhan lah di Pilwali nanti, seperti apa Nan? Ya, untuk langkah-langkah apabila terjadi situasi yang tidak kita inginkan, Ya, kami juga sudah melakukan antisipasi bahwa kami juga ada penambahan personil dari Polda Jatim, ada satu peleton dari Brimob disiagakan di wilayah Kota Probolinggo. Kemudian juga ada kesiapan dari TNI ya. TNI di sini ada batalion Sipur juga yang mereka ready. Saya kira itu aja ya yang perlu itu disampaikan. ya. Nah, mungkin kan ada pihak-pihak yang tidak puas. Iya. Utamanya masyarakat atau pendukung yang misalnya frontal lah. Nah, langkah antisipatifnya seperti apa mungkin penanganannya? Ya, pasti kami akan melakukan penegakan hukum ya. Ya, dalam hal seperti itu ya. Apabila mereka mencoba untuk mengganggu pada pelaksanaan penyelenggaraan pilkada ya. Ya. Kami akan lakukan upaya tindakan tegas. Penegakan hukum secara profesional, proporsional, dengan tidak mengesampingkan dengan asas hak asasi manusia. Mungkin ada pelatihan khusus bagi petugas yang diterjunkan di Pilwali ini? Ya, kita sudah melakukan latihan ada namanya Latpraop ya. Nah, latihan Praops Pantap Praja. Nah, di situ personil kita sudah diberikan pelatihan bagaimana dia mengamankan kotak suara, bagaimana dia mengawal kotak suara, apa yang harus dilakukan ketika terjadi sesuatu, dan kemudian personil yang mengamankan TPS ini di bawah pengendalian perwira siapa, bagaimana dia melaporkan, sudah kita laksanakan semua. Jadi kita tinggal menunggu atau tinggal melihat situasi yang terjadi nanti. Gitu kan. Semua hal-hal yang kita perkirakan mungkin terjadi, kami sudah berusaha untuk mengantisipasi. Nah, ini kan peran intelijen juga ini. Wih, pasti. Masyarakat bisa diberi bocoran sedikit ini. Seperti apa peran intelijen terkait Pilwali ini? Pasti intelijen pasti kita akan gunakan ya, karena semuanya itu kan berdasarkan dari perkiraan intelijen ya. Ya. Tapi sampai saat ini perkiraan intelijen masih baik, ya. Masih tidak Kondusif ya. tidak mengkhawatirkan lah. Gitu. Saya yakin mudah-mudahan, dan saya pun yakin bahwa situasi pilkada di Kota Probolinggo berjalan aman. Gitu. Dan sampai saat ini semua pihak pun masih menjaga itu ya. Ya, masih. Nah, ini generasi Z sekarang istilahnya. Ya. Nah, ini kan generasi yang bisa dibilang wah, generasi yang apa istilahnya ya, yang terkadang terpancing emosinya. Nah, mungkin ada pesan khusus untuk generasi Z ini terkait Pilwali ini. Bagi yang baru pertama kali memilih seperti apa mungkin? Ya, saya kira bagi yang pertama kali memilih silahkan datang ke TPS. Sukseskan Pilkada serentak 2024 ini dengan datang ke TPS dan mencoblos.
ya kan, karena itu merupakan salah satu kunci suksesnya pilkada itu. Kemudian yang kedua, jangan mudah percaya dengan media sosial yang menyampaikan informasi-informasi yang berbau sara, hoax maupun Head speech dan lain-lain. speech, ujaran kebencian pastinya gitu. Nggak usah, jangan mudah percaya. Silahkan tentukan calon pilihannya, datang ke TPS, sukseskan pilkada serentak. Terakhir Dan, ini kan masalah generasi Z kan termasuk bonus demografi 2045 ya. Ya. Nah, seharusnya seperti apa ini generasi Z ini menghadapi bonus demografi 2045 ini? Ya seharusnya generasi Z itu ya memang itu sebuah aset sumber daya manusia ya, Nah, ya. yang dimiliki oleh Kota Probolinggo. Kalau saya bilangnya kan di wilayah saya, Ya. Kota Probolinggo. Mereka harus bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik, ikut berperan serta sehingga pemilihan kepala daerah menentukan bagaimana masa depan Kota Probolinggo, bagaimana pemimpin berikutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Probolinggo. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Dan atas waktunya Matur nuwun. ngobrol dengan Memorandum Podcast ini. Wah, luar biasa. Terima kasih Memorandum TV ya, Memorandum Podcast ya. Oh ya, Memorandum Podcast. Terima kasih sudah hadir. Kita bisa komunikasi, kita bisa tukar pikiran. Terima kasih. Sahabat Memorandum TV, demikian podcast kita dengan Kapolres Probolinggo Kota AKBP Oki Ahadian SIK MH. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.